Tagline-nya Kopi Gaya itu adalah natural etik kopi. Yang penting kita berterima kasih dulu sama yaitu si alamnya. Halo, nama saya Lovi Kristi. Saya petani dan pengolah kopi. Saya tinggal di Desa Mekarsari, di daerah Gambung, Ciwidey. Jadi usaha saya itu spesifiknya di kopi premium atau specialty lah. Sepengetahuan saya bahwa salah satu usaha hasil bumi yang boleh dibilang sudah dari dulu ya kayak rempah-rempah, dan salah satunya juga adalah hasil panen kopi gitu kan. Melihat itu berarti kebutuhan kopi itu dari dulu sudah ada, sehingga kayaknya ini kopi itu akan terus ada secara bisnis, secara transaksi jual beli ini akan selalu ada penjual kopi dan pembeli kopi. Mungkin itu yang menjadi alasan kenapa sih kopi. Saya mengambil nama brand Kopi Gaya, kebetulan mungkin saya seorang naturalis. Kalau mengambil bahasa Gaya sendiri itu dari bahasa Yunani ya, yang artinya Ibu Pertiwi lah kalau di bahasa Indonesia kan, atau Mother Earth. Yang orang lain juga akan tahu atau akan mudah mengingat dan memahaminya. Bahasa Yunani salah satu bahasa yang lebih dulu juga, yang banyak dipakai. Jadi saya, Gaya ini merepresentasikan Ibu Pertiwi, di mana ya si kopi ini kan tetap salah satu berkah dari Ibu Pertiwi dari tanah ditanam gitu kan, pohon kopi akhirnya menghasilkan buah kopi yang menghidupi ya para pecinta kopi lah dan pelaku kopi. Lebih ke sana sih. Ini sumbernya tuh semuanya dari Ibu Pertiwi. Gitu. Sementara ini dikelola oleh keluarga saja, saya, istri saya gitu kan. Hanya berdua. Kurang lebih karena kita di hulu posisinya, memusatkan sekarang ini di hulu, akhirnya lebih ke ya saya di kebun, kalau istri saya lebih ke pencatatan atau surat menyurat gitu kan. Kita paling menggunakan tenaga masyarakat sekitar ya sebagai anggapan harian atau project lah gitu. Misalnya musim panen nih, ya kita mulai ajak nih teman-teman yang mau untuk belajar mengolah kopi, atau misalnya cara petik kopi yang baik dan benar seperti apa. Jadi lepas lah, angkatan tenaga kerja lepas. Kalau secara produksi kopi Gaya ini lebih ke roast bean ya, atau kopi matang. Jadi roasted bean ini kita ada 3 varian produk lah. Ada yang full wash tepatnya, honey sama natural. Kecuali ada permintaan khusus. Misalnya nih banyak lagi musim kopi wine atau anaerob, natural anaerob, ya kita bikinin sesuai pesanan. Berapa kilo kebutuhannya untuk satu musim, kita siapin buat si pemesan kopi spesifik itu, permintaan spesifik lah gitu kan. Kalau secara umum cuma 3 sih, natural, honey, sama full wash. Kalau yang banyak dipesan sejauh ini yang honey lebih banyak. Kita tuh sempat ikut kompetisi dari daerah Gambung ini sama teman-teman penggiat kopi di hilir. Justru yang menjadi nilai tertingginya itu adalah di produk yang honey proses. Sehingga kita, ini memang karakter kopi Gambung ini lebih cocoknya atau lebih bagusnya secara poin adalah di honey. Sebetulnya kalau secara taste note itu mungkin lebih tepatnya Q-grader yang lebih capable untuk menilai itu ya. Cuma saya suka cerita sama penikmat atau penilai kopi bahwa
kopi Gambung ini punya satu karakter yang khas di brown sugar. Tanpa pakai gula pun udah kerasa manisnya. Gitu. Jadi itu yang istilahnya menurut teman-teman penilai kopi ini, kopi Gambung itu dominannya di situ, karakter dominannya gitu ya. Jadi ini kerasa banget arennya. Kalau dari kebun saya sendiri, kita bicaranya kopi mentahnya, belum di roasting aja gitu ya. Itu paling dari kebun saya sendiri itu sekitar 7 kintal. Gitu kan. 7 kintal udah kering gitu ya. Tapi kalau sama rekan-rekan petani sekitar, ini kita bisa sampai 10 ton gitu. Dulu kita sempat produksi untuk New Zealand itu sampai 15 ton. Kita bicara standar produksi, ini kita petik buah kopi yang matang atau cherry, istilahkan cherry. Cherry-nya yang udah merah-merah tuh gitu kan. Kadang ada juga yang kepetik yang belum matang, yang kuning kita sortir dulu. Lalu kita rendam dalam bak air. Nanti akan ada dua, ada yang ngambang, ada yang tenggelam. Nah, yang ngambang ini kita pisahin karena itu potensinya ada biji bolong atau biji kopong atau kena hama, sehingga dia tidak padat bijinya, sehingga mengambang. Nah, itu pisahin. Itu nggak bisa masuk kopi yang premium atau specialty lah kalau bisa. Nah, yang tenggelam ini untuk proses honey baru kita tiriskan. Setelah airnya tidak menetes baru kita kupas, sehingga si lendir yang nempel di biji kopi itu tidak tercampur air. Nah, setelah kita kupas baru kita jemur gitu kan. Biasanya kita dijemurnya nggak langsung terik matahari, tapi lebih ke yang kita masuk greenhouse dulu gitu kan. Setelah kering nih lendirnya baru kita bisa jemur di direct sunlight lah gitu ya, di drying bednya gitu kan, nggak di greenhouse lagi. Kita sampai kadar air 12%, 13 sampai 12%. Kita kejar si kadar airnya, baru kita kupas kopi keringnya itu, gabah kopinya itu. Setelah itu baru kita sortir, karena setelah pengupasan itu mungkin ada biji cacat yang kena mesin lah gitu ya, atau biji pecah atau yang bentuknya nggak bagus, nggak seksi lah. Kita sortir itu sehingga baik secara kualitas sudah kita jaga, looks-nya juga kita jaga itu. Nah, baru kita simpan dengan ya istilahnya packing khusus. Perjalanan dari 2015 kopi saya kemana, kopi Gaya ini. Mungkin kalau yang tonasinya tinggi kayak waktu 2016 itu ke Selandia Baru ya, sebelum Covid. Kita kolektif nih teman-teman petani di Gambung tuh, yuk kita bikin nih, kita dapat PO lah gitu. Kita ngirim ke Selandia Baru itu sampai 15 ton lebih. Ya kalau yang luar negeri itu Selandia Baru, Australia, ke Jepang, ke Cina, Jerman. Sempat saya kirim ke Korea juga. Saya ketemu sama konsumen kopi Gaya. Saya bangun chemistry bukan hanya dari kopinya aja, tapi bahwa kita sama-sama penikmat kopi gitu kan. Kopi ini hanya media gitu, tapi manusianya ini lebih ke kita bisa cerita banyak dari sebuah kopi ini, baik kopinya maupun perjalanan kopinya atau manusia-manusia yang terlibat dalam kopinya, begitupun peminumnya. Kopi Gaya boleh dibilang harganya tinggi lah gitu. Tapi saat ketemu saya jelasin bahwa berapa persen untuk
pelaku bisnis hilir, berapa persen untuk pelaku bisnis hulu, berapa persen untuk processing, berapa persen untuk yang kebun. Dan saya coba ini dijaga se-fair mungkin. Ya, saya cuma bisa kalau nggak ada petani-petani kopi, lalu kopi kita dapat dari mana nih? Nah, mungkin pemikiran saya seperti itu lebih bisa diapresiat atau diterima dengan mudah tanpa berhitung secara nilai angka ekonomis. Ini dari teman-teman yang di luar negeri, gitu kan. Bahkan beberapa teman dari luar negeri, Kang Lopi kapan bisa main ke sini untuk ya cerita tentang kopi gitu ya. Kisaran harga roast bean Kopi Gaya ini dari 600.000 Kang. 600.000 per kilo. Untuk yang full wash hanya 700.000, natural 800.000. Yang wine 1 juta. Ada natural, ada etik, kopi, organik. 3 elemen itu pasti nempel di Kopi Gaya gitu.